wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan malam ini, yaitu pada pertemuan 10 pukul 19.20. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atta Raditya Igulan dengan NIM 061. Di sini saya akan berperan sebagai moderator dalam diskusi materi kali ini, yaitu asas-asas kewarganegaraan yang akan dibawakan oleh Mbak Ica di Anggraini. Monggo teman-teman silakan memperkenalkan diri masing-masing, sebutkan nama dan NIM dan urutannya sesuai dengan urutan NIM. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah, NIM 054. Perkenalkan, nama saya Umi Mamluhatun Iman, NIM 055. Perkenalkan, nama saya Fakernisa Handoyo, NIM 056. Saya Ines Rahim, NIM 057. Perkenalkan, saya Fernanda Sumbultu Khalifa, NIM 058. Perkenalkan, nama saya Filanzali Fiafira, NIM 059. Perkenalkan, nama saya Ica Dwi Anggraini, NIM 060 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Mughafiro, NIM 062 sebagai notulis. Perkenalkan, nama saya Nur Wafiro, NIM 063. Perkenalkan, saya Rohimah Syaraf, NIM 064. Perkenalkan, nama saya Kamal Syifaiyah Ahsaniyah, NIM 065. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan penjelasan materi dari Mbak Ica Dwi Anggraini tentang asas-asas kewarganegaraan. Untuk Mbak Ica, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya, izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik teman-teman, mari akan saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Karena status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Masalah tentang warganegaraan ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang kemudian diubah dan lebih diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini karena menyesuaikan tentang kondisi modern saat ini. Indikator yang akan kita pelajari yaitu ada 5. Yang pertama yaitu mengetahui cara-cara memperoleh kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, mengetahui hal-hal yang dapat menghilangkan status kewarganegaraan. Yang ketiga, memahami asas ius soli dan ius sanguinis dalam menentukan kewarganegaraan. Yang keempat, memahami konsep apartheid dan bipartheid untuk mencegah adanya kewarganegaraan rangkap ataupun tanpa kewarganegaraan. Yang kelima, memahami stelsel aktif, stelsel
pasif dan naturalisasi dalam upaya memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, bagaimana sih cara memperoleh kewarganegaraan? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan cara satu, karena keturunan. Kemudian yang kedua, perkawinan dengan warga negara Indonesia. Yang ketiga, pengangkatan atau adopsi resmi. Yang keempat, kelahiran tertentu. Yang kelima, naturalisasi. Yang keenam, pernyataan memilih bagi yang memiliki kewargaan ganda atau bipartite. Yang ketujuh, diberi tawaran oleh negara Indonesia menjadi WNI. Yang kedelapan, mengajukan permohonan untuk jadi WNI lagi. Mungkin untuk lebih rincinya bisa di-scan di barcode yang ada di PPT. Next, hal-hal yang bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 9 hal yang membuat seseorang kehilangan status warganegaraannya. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan dikabulkan oleh Presiden. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan mendapat jabatan tertentu. Ini lanjutannya, menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Kemudian turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Selanjutnya, seseorang memiliki paspor atau surat sejenis dari negara asing atau surat tanda kewarganegaraan dari negara lain. Dan yang terakhir, tinggal di luar NKRI selama 5 tahun berturut-turut, bukan dalam rangka dinas negara dan tidak memberitahu kepada kedutaan besar atau konsulat jenderal bahwa dirinya tetap ingin menjadi WNI. Selanjutnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga dari suatu negara tertentu. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan ada 2 pedoman. Yang pertama yaitu ius soli dan yang kedua yaitu ius sanguinis. Ius soli yaitu asas tempat kelahiran, menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya, kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Yang kedua, ius sanguinis. Ius sanguinis yaitu asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya tanpa melihat tempat di mana ia dilahirkan. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan tersebut, baik ius soli atau ius sanguinis, ini dapat menimbulkan
tiga kewarganegaraan baru atau bisa disebut dengan masalah sebenarnya. Yang pertama yaitu apartheid. Apartheid berasal dari kata A yang artinya tidak dan patriot yang artinya kewarganegaraan. Jadi apartheid adalah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, keturunan kebangsaan A menganut asas ius soli dan lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidak berkebangsaan A maupun tidak berkebangsaan B. Yang kedua yaitu bipartite. Bipartite berasal dari kata bi yang artinya dua dan patriot yang artinya kewarganegaraan. Jadi bipartite adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap atau ganda. Contoh dari bipartite itu sendiri yaitu misalkan ada orang berbangsa B menganut asas ius sanguinis, lahir di A yang menganut asas ius soli. Sebab keturunan bangsa B dianggap B, namun A, kebangsaan A juga bisa mengakui kewarganegaraan tersebut. Yang ketiga yaitu multipatriot. Multipatriot adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari permasalahan tersebut yaitu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas akan status hukum kewarganegaraan seseorang. Kemudian menjamin hak-hak serta perlindungan hukum yang pasti bagi seseorang dalam kehidupan bernegara. Kemudian naturalisasi atau kewarganegaraan adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Naturalisasi itu ada dua, naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa ini biasa disebut dengan sesel aktif. Sesel aktif yaitu seseorang yang akan memperoleh kewarganegaraan secara aktif melakukan tindakan-tindakan hukum seperti mengajukan permohonan kewarganegaraan. Biasanya ini terjadi dialami oleh orang yang memiliki kebangsaan bipartite atau dua kebangsaan. Mereka memiliki hak yang disebut dengan hak opsi, yaitu memilih antara kebangsaan satunya atau yang satunya. Yang kedua yaitu sesel pasif, seseorang yang akan memperoleh status kewarganegaraan tidak perlu melakukan tindakan hukum tertentu. Status kewarganegaraannya merupakan hasil pemberian oleh negara atau pemerintah. Nah, untuk orang yang menerima hak istimewa ini disebut dengan orang ini bisa menolak penawaran tersebut. Jadi bisa menerima atau bisa menolak, dan hak tersebut disebut dengan hak nanti saya akan mencarinya kembali. Maaf atas ketidaksiapannya. Terima kasih. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa kembalikan ke Mbak Atta. Baik, terima kasih Mbak Ica atas pemaparan materinya yang sangat bagus dan sangat jelas. Baik teman-teman, kita akan berlanjut ke sesi selanjutnya.
selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand, kemudian sebutkan nama, NIM, serta pertanyaannya. Monggo dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Sebentar teman-teman, ternyata saya sudah ingat, ternyata hak bisa menolak atau menerima itu dinamakan dengan hak repudiasi. Gitu. Terima kasih. Baik, Mbak Indah ingin bertanya. Monggo Mbak Indah, dipersilahkan tempat dan waktunya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Indah, NIM 05. Izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwasanya status kewarganegaraan menimbulkan timbal balik antara warga dan negaranya. Dan yang akan saya tanyakan, berapa pentingkah status kewarganegaraan itu hingga dapat menimbulkan timbal balik antara warga dan negaranya. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Indah. Untuk Mbak Ica, dijawab langsung atau ditampung terlebih dahulu, Mbak? Sepertinya akan saya jawab langsung saja, Mbak Tah. Baik, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Mbak Indah menanyakan pentingkah ya? Sangat penting Mbak Indah status kewarganegaraan bagi seseorang itu, karena status kewarganegaraan itu merupakan bagian dari HAM yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dari negara. HAM merupakan unsur hakiki dan pokok dalam negara, maka status tersebut menimbulkan hubungan timbal balik antara warga dan negaranya. Itu Mbak Indah. Apakah sudah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Sama. Mohon maaf ya teman-teman apabila di sini ramai. Untuk teman-teman yang lain, dipersilahkan jika ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Baik, Mbak Rohimah Syaraf ingin bertanya, monggo Mbak, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, perkenalkan saya Rohimah Syaraf, NIM 064. Di sini saya mau bertanya, saya pernah mendengar pemain timnas atau atlet-atlet di Indonesia itu beberapa ada yang berasal dari negara asing itu. Terus biasanya itu disebut pemain naturalisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa ya bedanya naturalisasi itu dengan berkewarganegaraan ganda? Terima kasih. Baik, Mbak Ima, terima kasih atas pertanyaannya. Mbak Ica, silahkan waktu dan tempatnya dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Rohimah atas pertanyaannya. Naturalisasi sering juga disebut sebagai proses kewarganegaraan. Proses ini dilakukan untuk warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi itu merupakan proses kewarganegaraan seseorang setelah memenuhi syarat-syarat norma, sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara naturalisasi ini juga dilakukan melalui sebuah permohonan. Sementara yang disebut dengan
orang asing adalah orang yang bukan warga negara Republik Indonesia. Naturalisasi sendiri terbagi ke dalam dua kategori, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Nah, yang pertama itu naturalisasi biasa, Mbak Rima. Naturalisasi biasa adalah naturalisasi yang dilaksanakan berdasarkan permohonan seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada pemerintahan Indonesia. Sedangkan naturalisasi istimewa adalah proses kewarganegaraan yang diberikan negara kepada seseorang karena dinilai telah berjasa kepada negara atau memberikan kemajuan bagi negara. Gitu ya, Rima. Apakah teman-teman berarti naturalisasi itu bukan dalam artian maknanya berkewarganegaraan ganda ya berarti ya? Iya, bukan Cuma buat syarat aja dia bisa tinggal di negara suatu negara gitu ya. Apakah teman-teman ada yang menambahin atau ingin beropini? Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Berarti itu tadi naturalisasi itu bukan maksudnya berkewarganegaraan ganda ya Mbak Ica ya? Iya, bukan Mbak Rahima. Apakah suara saya yang tidak terdengar? Terdengar. Terima kasih. Iya, Mbak Rahima. Baik, terima kasih Mbak Ica atas jawabannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya beri waktu 30 detik bagi yang ingin menambahkan. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya akan beralih ke penanya selanjutnya. Monggo yang ingin bertanya. Baik, Mbak Kamala ingin bertanya. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, perkenalkan nama saya Kamala Syifaiyah Ahsaniyah NIM 065. Melanjutkan dari pertanyaannya Mbak Rohima tadi mengenai warga negara asing. Saya ingin bertanya bagaimana syarat warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia, bisa benar-benar sudah diakui seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Mbak Ica, langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Langsung dijawab saja Mbak Atta. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Mbak Kamala tadi tanya tentang syarat warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia ya. Warga negara asing yang mengajukan permohonan kepada pemerintahan Indonesia. Warga negara maksudnya di sini warga negara asing itu harus mengajukan permohonan kepada pemerintahan Indonesia. Hal ini tuh masih berhubungan dengan punyanya Mbak Rohima tadi, dinamakan dengan naturalisasi. Hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang
nomor 12 tahun 2006. Gitu, Mbak Kamala. Apakah sudah jelas? Baik, sudah sangat jelas. Berarti semuanya itu bisa karena sudah diatur dengan undang-undang seperti itu ya, Mbak? Iya, betul, Mbak. Ya, terima kasih. Sama. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Eca. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambah? Jika tidak ada, maka saya akan lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Mbak Filanza. Silahkan Mbak Filanza, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Filanza Livia Elvira, 59, ingin bertanya. Apa sih yang melatar belakangi adanya peraturan mengenai kehilangan kewarganegaraan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Filanza. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Ata. Mbak Filanza tanya apa yang melatar belakangi adanya peraturan mengenai kehilangan kewarganegaraan ya, Mbak? Iya, Mbak Ica. Nah, peraturan itu ada untuk mencegah terjadinya bipartite, Mbak, dan menjaga agar tidak ada warga negara Indonesia yang kurang atau tidak menghargai kewarganegaraannya. Seperti itu, Mbak. Apakah bisa diterima, Mbak? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas jawaban Mbak Eca. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mbak Eca? Tidak ada, maka akan beri pertanyaan selanjutnya, yaitu Mbak Nurul Firo. Mbak Nurul Firo, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan nama saya Nurwafiro NIM 063. Di sini saya mau bertanya. Negara mana saja sih yang menganut ius soli? Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaan dari Mbak Nurwafiro. Silahkan Mbak Ica, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nurwafiro. Baik, negara mana saja ya? Ini saya mengutip dari buku Eksplor Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 1, karangan dari Dr. Andes Ijan, MSI. Ada beberapa negara menganut prinsip ius soli tanpa syarat adalah Antigua, Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Brasil, Kanada, Chad, Chile, Kuba, dan Amerika Serikat. Negara-negara di atas itu menerapkan asas ius soli dengan prinsip tanpa syarat yang bertujuan menarik warga asing agar menjadi warga negaranya.
Prinsip ini telah banyak dilaksanakan di negara bagian Amerika bagian tengah dan selatan. Namun, terdapat pula negara yang menerapkan asas ius soli dengan persyaratan tertentu. Contoh negaranya diantaranya sebagai berikut. Republik Dominika, Malaysia, Australia, Kolombia, dan Irlandia. Begitu Mbak Nur Wafiroh. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Baik, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, maka kita akan beralih ke penanya selanjutnya, yaitu Mbak Fitriatul Maghfirah. Monggo Mbak Fitriatul, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Atta. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Ica, apakah ada batas umur untuk seorang dipatri untuk memutuskan kewarganegaraannya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Fitriatul. Tadi sempat bertanya tentang batas umurnya. Monggo Mbak Ica, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab. Untuk batas umur ada Mbak Fitriatul. Batas umurnya itu paling lambat 3 tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun ataupun sudah menikah. Gitu Mbak Fitriatul. Karena itu sudah dianggap dewasa ya. Jadi mereka harus menentukan kebangsaannya sendiri. Karena jika tidak dilepas maka dia akan kehilangan warganegaraannya. Seperti itu. Berarti di umur kayak SMA gitu ya. SMP belum berarti. Belum Mbak Fitriatul, kecuali kalau nggak naik kelas itu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih dari Mbak Ica. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, maka kita akan beralih ke penanya selanjutnya, yaitu Mbak Fakhrunisa. Silakan Mbak Fakhrunisa, waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fakhrunisa Handoyo, NIM 056. Pertanyaan saya, di slide yang ke-9 tentang stelsel pasif atau naturalisasi istimewa, kan di situ dijelaskan seseorang diberi kewarganegaraan. Nah, pertanyaannya, apa hal yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga bisa mendapatkan keistimewaan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo untuk Mbak Ica, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Tentang stelsel pasif ya. Seseorang yang berkewarganegaraan asing ditawari oleh negara yang ia tinggali sekarang karena hal-hal
yang memberikan kontribusi dan kemajuan bagi negara. Ya seperti yang itu, yang dibilang Mbak Rohima tadi, kayak sepak bola gitu, itu bisa ditawari stel-sel pasif untuk naturalisasi istimewa. Mungkin seperti itu Mbak Fakrunisa. Apakah ada pertanyaan lain atau tambahan? Apakah jawaban dari Mbak Ica sudah bisa diterima, Mbak Farunisa? Ya, sudah. Terima kasih banyak, Mbak Ica. Baik, terima kasih kembali. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau mungkin ada yang mau bercerita tentang pengalamannya? Monggo dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang menambahkan, maka kita akan beralih ke penanya selanjutnya, yaitu Mbak Umi. Silahkan Mbak Umi, waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Umi Mamlaatun Nikmah dengan NIM 055. Tadi kan di slide nomor 5 dijelaskan cara memperoleh kewarganegaraan salah satunya adalah karena keturunan. Nah, apakah jika kita memiliki kakek atau nenek yang berkebangsaan asing, kita juga memiliki kewarganegaraan yang diturunkan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Umi atau Mbak Alu. Untuk Mbak Ica, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Alu. Baik, tapi mohon maaf, apakah bisa diulangi pertanyaannya, Mbak? Baik, sebentar. Tadi pertanyaannya kan di slide nomor 5 kan dijelaskan cara memperoleh kewarganegaraan salah satunya yaitu karena faktor keturunan. Nah, apakah jika kita memiliki kakek atau nenek yang berkebangsaan asing, kita juga memiliki kewarganegaraan yang diturunkan? Seperti itu. Apa sudah jelas? Sudah, Mbak, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, kewarganegaraan itu misalkan ini terjadi pada Mbak Umi ya. Kalau kakeknya Mbak Umi atau neneknya Mbak Umi yang berkewarganegaraan asing, tapi ibunya Mbak Umi tetap warga negara Indonesia, kemudian menikah dengan ayah Mbak Umi yang seorang warga negara Indonesia juga, maka tentu saja Mbak Umi memiliki kewarganegaraan Indonesia, dan kewarganegaraan dari kakek atau nenek Mbak Umi itu tidak diturunkan kepada Mbak Umi. Seperti itu Mbak Umi. Apakah sudah jelas? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari Mbak Rohima.
Bagaimana Mbak Umi? Apakah sudah bisa dimengerti? Baik, sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin bercerita pengalaman, mungkin pernah melihat atau pernah mendengar cerita dari tetangga-tetangga tentang asas-asas kewarganegaraan? Dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya Mbak Ica. Semisal, saya kan dilahirkan di Surabaya, tapi setelah saya lahir, papa dan mama dan saya itu pindah ke Jerman, pindah ke Jerman. Setelah keluarga saya pindah, ternyata papa sama mama saya itu ganti kewarganegaraan ke Jerman, dari WNI ke Jerman. Dan saya mau tahu, apakah
saya masih memegang kewarganegaraan WNI karena kan papa mama saya kan sudah pindah kewarganegaraan ke Jerman. Kalau tidak, bagaimana cara mendapatkannya kembali? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Atta. Sebentar, tapi saya bingung tadi gimana. Intinya saja. Intinya ketika saya lahir di Surabaya saya lahir di Indonesia dari papa mama yang WNI. Terus setelah saya lahir itu orang tua saya pindah ke Jerman dan ganti kewarganegaraan dari Indonesia ke Jerman. Nah, itu apakah saya masih memiliki kewarganegaraan Indonesia atau tidak? Dan jika tidak, itu bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya kembali? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Atta atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan Mbak Atta tadi ya, jika Mbak Atta pindah ke Jerman, hal ini tidak serta-merta menghilangkan status warga negara yang Mbak Atta miliki. Tapi lain halnya, jika Mbak Atta juga berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Jerman. Hal ini menghilangkan status warga negara Indonesia Mbak Atta. Jadi saat ini jika hal itu terjadi, Mbak Atta tetap berstatus warga negara Indonesia, Mbak Atta. Karena kewarganegaraan ganda itu hanya diberikan pada anak yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan asing dan WNI atau lahir di Indonesia akan tetapi tidak jelas kewarganegaraan orang tuanya. Itu sehingga ketika kedua orang tua Mbak Atta mendapatkan kewarganegaraan Jerman, maka mereka kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Gitu. Terus Mbak Attanya adalah WNI yang lahir di Indonesia, kemudian ikut pindah bersama orang tua Mbak Atta ke Jerman. Seperti itu Mbak Atta. Jadi tetap Mbak Atta. Jadi saya masih warga negara Indonesia gitu ya? Iya Mbak Atta, karena Mbak Atta terhitung cuma perantauan aja, gitu. Tapi nggak sampai kehilangan status sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu Mbak Atta. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, atas jawabannya. Dan untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk yang belum bertanya, diutamakan untuk yang belum bertanya. Atau ada yang ingin menambahkan pengalaman atau sharing-sharing cerita tentang kasus kewarganegaraan? Mungkin ada yang ingin, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Sepertinya saya belum melihat Mbak Fernanda dan Mbak Alfi. Mana Mbak Fernanda dan Mbak Alfi nih? Sepertinya sudah tidak ada Mbak Atta. Boleh diakhiri saja Mbak Atta, karena takutnya teman-teman juga kemalaman. Karena sudah jam hampir 8:30. Baik, saya akhiri. Maaf. Ya.
Waktunya sudah 46 menit, teman-teman. Iya, baik. Baik, saya akhiri. Saya akan membacakan kesimpulan akhir. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang materi asas-asas kewarganegaraan dari Mbak Ica, dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara. Ini dikarenakan bahwa dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas. Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara hendaknya berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa, terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara. Saya akhiri proses diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih untuk rekan-rekan dan juga terima kasih untuk Mbak Ica sudah memberikan materi yang sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.